English secrets, English grammar, present tense, and present continuous tense. Hello, Assalamualaikum student. Good morning. Meet me again in the English channel with Miss Rosita. How are you today? I hope you always okay. Before we starting our lesson, please say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, today we learn about grammar because I want to review your English lesson from the 4th grade. So, please study with me. Grammar itu adalah peraturan struktur kata untuk membentuk kalimat sempurna. Grammar penting digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris agar kita dapat menyusun kalimat dengan susunan yang lengkap, agar kalimatnya bisa dimengerti, untuk menghindari kesalahpahaman akibat tidak jelasnya suatu kalimat. Ada 8 bagian grammar dasar yang penting untuk dipelajari. Tetapi di kelas 6 ini kalian akan belajar tentang 4 dasar grammar, yaitu present tense, present continuous tense, future tense, serta past tense. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari struktur bahasa Inggris, kalian harus paham tentang subjek, to be, dan kata bantu. Subjek ini adalah menunjukkan nama orang atau kata ganti orang. Ada beberapa subjek dalam bahasa Inggris, yaitu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it untuk menggantikan benda, ada I, saya, you, kamu, they, mereka, dan we, kami. Sedangkan to be, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut dengan predikat. Ada 3 to be dalam bahasa Inggris, yaitu he, she, it, dengan to be-nya is, I dengan to be am, sedangkan you, they, we menggunakan to be are. Sedangkan kata bantu ini dipakai apabila dalam suatu kalimat itu tidak menggunakan to be. Ingat ya, kalau tidak ada to be dalam suatu kalimat itu, maka kita harus memakai kata bantu. Ada 2 kata bantu dalam bahasa Inggris, yaitu do dan does. Does dipakai pada subjek he, she, it. Sedangkan untuk I, you, they, we, kita menggunakan kata bantu do. Nah, ini adalah keterangan tentang present tense. Present tense ini adalah digunakan ketika suatu kejadian itu berlangsung berulang kali atau menjadi suatu kebiasaan. Dan biasanya tense ini sering digunakan dalam bahasa Inggris. Untuk membentuk kalimat tense ini, kita bisa menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga ya. Verb 1-nya kita tambah dengan S atau ES, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ada untuk subjek I, you, they, we, kita menggunakan verbnya go. Tidak ada tambahan S atau ES. Sedangkan untuk subjek he, she, it, kita menggunakan verb goes. Ditambah dengan S atau ES. Kalau ditambah S itu biasanya akhirannya adalah huruf konsonan. Sedangkan ES ditambahkan pada akhir huruf vokal. Nah, anak-anak, berikut ini adalah struktur kalimat negatif pada present tense. Nah, kita hanya tinggal menambah kata not setelah kata bantu. Contohnya seperti ini. He does not go to school. They do not go to school. Ya, perhatikan di sini. Nah, untuk pada kalimat pertanyaan, strukturnya adalah kita cuma memindahkan kata bantu di awal kalimat. Does he go to school? Nah, jawabannya bisa yes, he does, kalau iya, atau no, he does not, bila tidak. Seperti juga pada do they go to school? Yes, they do. No, they do. No, they do not. Ini adalah kata keterangan pada present tense. Untuk present continuous adalah kegiatan yang sedang dilakukan. Rumusnya apa saja? Ada subjek to be, verb 1 ditambah ing dan ditambah dengan objek. Contohnya seperti ini. He is go to school.
Dia sedang pergi ke sekolah. They are going to school. Mereka sedang pergi ke sekolah. Perhatikan ada kata sedang di situ ya. Menunjukkan kalau itu bentuk present continuous tense. Nah, untuk negatifnya, subjek ditambah to be ditambah not. Jadi to be-nya not-nya ditambahkan pada kata setelah to be, terus verb ing dan objek. He is not going to school. They are not going to school. Untuk kalimat pertanyaan seperti tadi, kita hanya merubah to be-nya di depan. Is he going to school? Jawabannya yes he is atau no he is not. Perhatikan, kita menambahkan, untuk jawaban kita menambahkan to be sesuai dengan pertanyaannya. Nah, ini present continuous tense. Nah, anak-anak, setelah pelajaran tersebut, kalian akan diberi tugas sama Bu Ita, ada 10 pertanyaan di sini. Silahkan kalian menjawab pertanyaannya dan mengirimkan jawabannya ke WhatsApp nomor guru bahasa Inggris kalian. Silahkan mencoba anak-anak. Selamat belajar. Okay, thank you for attention for today. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.